Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metodologi penelitian dosen pengampu Dr. Milyasari, SPD, MSI. Saya Elsa Sri Patma, NIM 1814070021, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, akan membahas tentang bab 5, kesimpulan, implikasi, dan saran. Pengertian kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang telah diajukan. Penelitian eksperimen. Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Mc-Image terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri Tanjung Morawa tahun 2018-2019 dengan kesimpulan, dengan diterapkan model pembelajaran Mc-Image, siswa lebih antusias dan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran dibandingkan dengan sebelumnya diberi tindakan. Proses pembelajaran juga lebih aktif dan menumbuhkan semangat siswa untuk belajar karena guru melibatkan siswa dalam pembelajaran berlangsung. Yang kedua, hasil belajar ilmu pengetahuan sosial pada kelas kontrol yaitu kelas 5B yang menggunakan pembelajaran konvensional memperoleh rata-rata tes terakhir sebesar 75,15 dan standar deviasi 6,901. Sedangkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Mc-Image dilihat dari rata-rata nilai tes akhir di kelas eksperimen yaitu kelas 5A memperoleh rata-rata nilai 81,45 dan standar deviasi 6,749. Dengan itu, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. 3. Berdasarkan uji statistik pada data post-test bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Mc-Image berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Pasar 8 Desa Buntu Bandimbar. Berdasarkan hasil perhitungan uji T diperoleh T hitung dan T besar dari T tabel yaitu 2,862 besar dari 1,99 atau N sama dengan 31 dengan taraf signifikan 0,5 atau 5% yang menyatakan HA diterima dan HO ditolak. Penelitian deskriptif. Survei kesulitan siswa kelas 4 dan 5 dalam melakukan gerak dasar guling depan di SD Pantaran Kokap, Kulon Progo tahun pelajaran 2014-2015. Kesimpulan, berdasarkan penelitian dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum kesulitan belajar siswa kelas 4 dan 5 Sekolah Dasar Negeri Pantaran Kokap, Kulon Progo dalam belajar gerak dasar, senam, guling depan pada saat awalan, saat mengguling, dan sikap akhir setelah mengguling sebanyak 1 siswa 3,33%, sangat tinggi 5 siswa 16,67%, tinggi 18 siswa sama dengan 60%, sedangkan 3 siswa 10%, rendah dan sangat rendah 3 siswa 10%. Penelitian korelasi hubungan antara perhatian orang tua dengan motivasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri di Kecamatan Temanggung, Kota Temanggung. 1. Perhatian orang tua siswa kelas tinggi SD Negeri Gugus Yudhistiro, Kecamatan Temanggung, Kota Temanggung termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil perhitungan tiap indikator, yang mana pada indikator pemberian bimbingan dan nasihat memiliki skor rata-rata 80,61 yang mana berada pada kategori sangat baik. Indikator pengawasan terhadap belajar memiliki skor rata-rata 78,48 yang mana berada pada kategori baik. Yang kedua, motivasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri Gugus Yudhistiro, Kecamatan Temanggung, Kota Temanggung termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan skor rata-rata 58,60.
Adapun perhitungan perindikatorannya yaitu pada indikator adanya hasrat dan keinginan berhasil memiliki skor rata-rata 87,35 yang berada pada kategori sangat baik. 3. Ada hubungannya yang signifikan antara perhatian orang tua dengan motivasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri Gugus Yudhistira Kecamatan Temanggung, Kota Temanggung yang ditunjukkan dengan uji hipotesis menunjukkan R hitung besar daripada R tabel yaitu 0,352 besar dari 0,104. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Contoh, penelitian korelasi. Hubungan antara perhatian orang tua dengan motivasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri di Kecamatan Temanggung, Kota Temanggung. Implikasi hasil penelitian. A. Teori pada perhitungan koefisien korelasi didapat R hitung sebesar 0,352 besar dari R tabel 0,104. Hal ini membawa implikasi bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa perlu adanya perhatian orang tua. B. Praktis dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa yang mana indikatornya meliputi adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, serta adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Perlu adanya perhatian orang tua. Indikatornya meliputi pemberian bimbingan dan nasihat, pengawasan terhadap belajar, pemberian penghargaan, dan hukuman. C. Pedagogis dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa, perlu adanya pengarahan untuk orang tua tentang pentingnya perhatian bagi anak serta penyuluhan pendamping bagi orang tua. Penelitian deskriptif. Survei kesulitan siswa kelas 4 dan 5 dalam melakukan gerak dasar guling depan di SD Pantaran Kokap, Kulon Progo tahun belajar 2014-2015. Pertama, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak sekolah dan guru sehingga lebih terpacu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Guru pendidikan dapat mengetahui tingkat kesulitan siswa dalam pembelajaran guling depan sehingga dapat mencari pemecahannya. Contoh yang kedua yaitu pada penelitian tindak kelas. Penelitian tindakan dengan model picture and picture ini hendaknya dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian tindak kelas selanjutnya maupun dikembangkan lagi sehingga berkualitas pembelajaran dapat meningkat. Bagi peneliti ini akan menginspirasi guru untuk melakukan pembelajaran yang inovatif, salah satunya dengan menerapkan model picture and pitch dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA. Bagi guru, penelitian ini akan menginspirasi guru untuk melakukan pembelajaran yang inovatif, salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran picture and picture dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA. Bagi siswa, melalui model picture and picture ini akan menambah semangat dan motivasi siswa mengikuti pembelajaran IPA. Siswa dapat melatih kemampuan mengingat dan mengekspresikan gambar dengan baik sehingga pembelajaran terasa mudah, dapat meningkatkan pemahaman siswa dan meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 4. Bagi lembaga, melalui model picture and picture dapat memberikan kontribusi bagi sekolah untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas khususnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Contoh saran dalam penelitian korelasi. Hubungan antara perhatian orang tua dengan motivasi belajar siswa kelas tinggi SD negeri di Kecamatan Temanggung, Kota Temanggung. Bagi orang tua,
Menanyakan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak dalam belajar, menyediakan fasilitas belajar seperti buku, pensil, pulpen, dan lain-lain, mendampingi anak saat belajar. Bagi siswa agar selalu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Bagi guru dan kepala sekolah, kepada guru-guru dan kepala sekolah diharapkan mendapat meningkatkan kerjasama dengan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar selain perhatian orang tua, sehingga dapat diketahui kontribusi yang diberikan untuk motivasi belajar. Pada penelitian deskriptif, survei kesulitan siswa kelas 4 dan 5 dalam melakukan gerak dasar guling depan di SD Pantaran Kokap, Kulon Progo, tahun belajar 2014-2015. 1. Perlu diadakannya penelitian sejenis dengan populasi yang lebih banyak dan wilayah yang lebih luas. 2. Perlu adanya suatu solusi yang untuk memecahkan kesulitan belajar guling depan. Pada penelitian tindakan kelas, yang pertama, dalam peneliti seorang guru perlu mengikuti perkembangan informasi khususnya mengenai penggunaan pendekatan model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang terbaru, sehingga guru dapat menerapkan di kelas dan diharapkan mampu mengadakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang mampu memotivasi keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam pembelajaran hendaknya guru menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang bervariasi untuk memudahkan siswa mempelajari materi. Yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran siswa harus berani aktif serta mampu untuk memberikan pendapat atau argumen. Dalam pendekatan picture and picture memerlukan perencanaan waktu yang lama agar meningkatkan keaktifan siswa secara optimal. Penelitian tindakan yang model picture and picture ini hendaknya dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian tindakan kelas selanjutnya maupun dikembangkan lagi sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.